how to build project automation API dari scratch. Untuk saat ini kemungkinan projeknya yang masih basic-basic aja, nggak yang pakai ribet-ribet dulu, kayak gitu. Terus gimana cara ngerunnya setelah kita buat pasti ya harus bisa di-run juga ya semestinya. Jadi nanti kita bahas juga gimana cara ngerunnya gitu. Jadi pertama langsung aja apa sih itu API? Jadi API itu interface yang digunakan yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi kayak teman-teman tuh misal saat ini kan platform udah banyak ya, udah nggak hanya website aja, ada mobile, iOS, dan web. Nah, untuk saling berkomunikasi ini kalau harus menyeragamkan tech stack-nya itu kan akan sulit. Backend-nya harus pakai Java semua kayak gitu untuk saling berhubungan. Kan sulit ya, kita nggak bisa dapat tech stack yang bagus gitu ya, yang efektif ya. Jadi digunakan juga makanya digunakan API. Nah, ini juga bisa dipakai untuk berhubungan antar instansi. Jadi cara penggunaannya tuh seperti ini. Jadi perannya adalah sebagai perantara berbagai aplikasi yang berbeda dengan platform yang sama atau yang lain. Bisa kita lihat di sini ada dari backend bisa ke iOS, lalu bisa lagi ke Android dan juga ke website kayak gitu, dan juga bisa ke aplikasi desktop dengan hanya menggunakan satu backend gitu, dengan backend yang sama gitu maksudnya. Jadi perumpamaannya tuh kayak gini, perusahaan maskapai penerbangan memberikan data jumlah tiketnya kepada perusahaan reservasi tiket pesawat lewat API. Nah, perusahaan maskapai penerbangan dapat memilih data apa saja yang akan diberikan lewat kontrak API dengan perusahaan reservasi tiket pesawat. Jadi tidak semua data maskapai penerbangan yang ada di database bisa dimanipulasi oleh partnernya. Nah, jadi kita bisa milih data apa aja yang akan kita berikan ke partner kayak gitu sih. Jadi misal platform aplikasi reservasi tiket pesawat nih, aku pengen ngelihat jadwalnya si Garuda katakanlah atau enggak Citylink. Nah, dari si reservasi tiket ini dia bakal nge-get endpoint-nya si maskapai penerbangannya atau si penyedia layanannya kayak Citylink atau ada third party-nya lagi untuk untuk ngambil schedule tiketnya. Nah, lalu setelah dapat kita hit dengan requirement yang ada, kita dapat responnya, lalu bisa kita olah datanya oleh si penyedia jasa reservasi tiket pesawat ini gitu. Terus sampai sini mau ada pertanyaan atau bisa kita lanjut dulu? 3, 2, Ya, 1. teman-teman kalau ada pertanyaan bisa raise hand aja ya. Oke. Kita bisa tulis di Q&A. Lanjut Mas kita. Siap. Nah, jadi karena spesialis saat ini kita bahasnya tentang field test engineering, jadi aku pengen bahas gimana sih cara ngetes API secara manual. Jadi yang biasanya aku lakukan adalah ya pastinya kita hit API-nya dan pastikan sesuai dengan requirement-nya. Terus pastikan API sesuai dengan requirement-nya dan secure jika requirement membutuhkan authentication. Nah, pastiin juga nih non-login user dapat respon code yang tepat kayak gitu. Terus, nah kadang kan ada ya karena development terburu-buru, kalau jadi si developernya memberikan respon code errornya itu general error atau bahkan belum di-set. Jadi ketika dia nggak sesuai dengan parameternya, dia hanya dapat balikan 500. Nah, itu akan menyusahkan kita nantinya saat ngedebug, nge-tracing sesuatu kalau ada error di production. Karena
yang kita dapat hanya 500. Ini apa nih 500-nya? Karena disebabkan oleh apa? Nah, lebih baik itu di-develop di awal. Jadi ketika ada masalah di production, fixing cost-nya akan lebih murah sebelum itu terjadi gitu ya. Nah, pastikan juga metodenya sesuai, kayak get ya untuk ngambil si resource datanya dari server, post itu untuk nge-write, put itu untuk ngupdate, delete ya untuk mendelete, kayak gitu sih. Nah, lalu nih ada yang biasa kita gunakan, eee, Postman dan Insomnia. Kayaknya di sini udah familiar ya dengan 2 ini atau ada yang belum? Atau teman-teman punya yang lain selain 2 ini gitu? Insomnia saya belum pernah pakai, Mas. Oh, Biasanya Oke. cuma familiarnya Postman sih. Iya, rata-rata emang rata-rata. iya, kita pakainya Postman ya rata-rata ya. Nah, jadi kita coba hands on dulu untuk Postman-nya kali ya. Oke. Bentar. Bentar. Bentar aja deh sekalian deh. Terus, oh ya nanti, untuk Postman-nya sekalian aja, sama coding session-nya. Nah terus, kenapa sih kita, harus melakukan automation testing di API testing ini? Jadi, untuk ya ketika kita punya ribuan skenario API testing, bakal sangat efisien kalau dilakukan dengan automation testing. Karena ya nggak mungkin kita melakukan ribuan request ketika ada deployment. Sedangkan deployment kan bisa sehari sekali, sehari 2 kali, kayak gitu kan ya. Jadi better kita punya automation API testing, untuk make sure, endpoint-endpoint yang lain tidak kena impact-nya dari development yang akan kita rilis. Ya at least mereka nggak kena 500 lah, gitu. Terus kenapa harus di-automation ya? Kenapa tidak kalau ternyata testingnya repeatable, bukannya akan lebih mudah ya kalau misal kita buatkan automation-nya aja, kayak gitu. Betul. Gitu. Terus ini gimana cara build project-nya? Mas Git, sorry, Yoi. aku ada pertanyaan juga nih. Mungkin ada teman-teman juga yang kenapa sih, di sini ngebahasnya automation API duluan, kalau teman-teman yang masih belum pakai, yang belum implement automation dan mereka bingung antara, apakah automation API duluan atau automation UI duluan, itu kenapa kita harus better, milih automation API duluan, Mas? Oke, kenapa kalau dari, testing pyramid itu yang pertama kan unit testing, kedua, API testing ya. Dan, eee, API testing harusnya lebih mudah daripada kita melakukan UI testing. I see. Ya, dan itu lebih ringan lah bisa dibilang untuk cost-nya dan impact-nya akan terlihat, begitu. Ya, apalagi sih yang kita cari, punya automation, punya ini itu kalau squad lain nggak bisa merasakan impact-nya dari yang kita rasakan, kayak gitu. Oke, siap. Thank you, Mas Git. Oke. Next, how to build your project. Ini kita langsung aja lah ya coding session. Ini yang perlu disiapin prerequisite-nya ya laptop, Node.js, terus laptopnya ya bebas sih. Kalau aku saat ini pakai Unix. Nanti kita bikin bareng-bareng project direktorinya. Aku stop sharing dulu ya. Oke. Oke. Bentar.
Oh iya, ini untuk manualnya. Ini kan tadi kita belum Cobain Postman ya, Mas. Postman-nya ya. Wait Coba. ya. Oh itu dulu. Kita bakal konversi apa yang kita hit dari Postman itu ke automation API. Yoi. Kita pertama bikin request-nya dulu, HTTP request. Lalu kita, oh ya sebelumnya, ups. Aku masih harus bolak-balik nih seluruh layar Anda. Sini dulu deh. Nah, jadi kita pakai API public. NASA, kita pakai NASA API public. Jadi dari di api.nasa.gov ini mereka menyediakan API public yang bisa kita akses. Nah, kita hanya perlu first name, last name, email, terus reason-nya. Habis itu kita bakal dapat authentication-nya, API key. Nah, di sini banyak nih list-list API yang bisa kita gunakan. Siapa tahu mau pakai. Gue udah share, Mas Git. Thank you, Mas Ros. Nah, terus kita pakai, nah setelah dilihat-lihat, kita pakai yang ini aja, Neos, Near Earth Object Web Service, bla 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 bla. Nah, nih. Oke, terus kita buka Postman-nya, masih searching ya. Nah, tadi kan kita udah bikin new HTTP request, terus kita cek base URL-nya, apa aja nih base URL-nya, sama path-nya, kita copy dulu. Terus sama dia sama NASA kita diwajibkan untuk pakai query parameter ini mandatory. Jadi kalau di software development ini bisa dibilang API kontrak ya atau blueprint-nya. API key kalau nggak salah. API key, oke. Terus formatnya ya YMMDD ya. Kedua satu. Nah, terus ini 02. Sebelumnya saya udah daftar. Jadi API-nya udah dapet sih. Nah, yang tadi. Nah, ini nih. Save dulu. Session. Oke. Nah. Ups. Udah deh. Gini. Kita request dengan parameter yang require dari penyedia layanan. Lalu karena kita sesuai, berarti kan ya kita dapat respon code 200 ya, yang mana berarti itu sukses. Request-nya sukses dan balikannya juga sukses. Nah, terus ini bisa dibilang bodinya, ini body responnya, isi datanya. Nah, kalau manual testing, apa yang perlu kita cek adalah pertama isi datanya pasti. Apakah si key-nya ini itu sesuai dengan yang ada di kontrak. Itu pasti. Lalu respon code pasti. Jadi misal kalau kita nggak pakai authentication, apakah dapatnya akan 401 atau 403 seperti itu. Kalau kita parameternya nggak sesuai, apakah akan dapat 400? Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti bisa jadi test case juga ya, Mas Git ya. Jadi dari satu endpoint aja udah kita bisa dapat 4 gitu ya. Yes.
Kayak gitu, Mas. Ada pertanyaan, guys? Sebenarnya kalau pengen Ada tuh simpel, Mas Git. gimana? Ada Mbak Indira. Silakan Mbak Indira. Ini suaranya jelas nggak ya? Apa Jelas. kecilan? Aman, Jelas ya? aman. Ya. Oke. Ini kan API kontraknya itu kan di-provide oleh si BE dan seluruh tim development FE, BE, FE sama PE-nya lah gitu. Nah, yaitu untuk requirement-nya itu siapa yang provide ya? Apakah dari BE-nya langsung atau gimana? Biasanya kan banyak kejadian tuh kita buru-buru produknya jadinya 2 minggu atau enggak 1 bulan gitu. Dan si BE ini nggak ada waktu nih buat provide itu semua. Nah itu kalau misalkan di awal mau mau CKN mau provide automation API-nya itu juga agak susah tuh. Jadi general semua yang kata tadi Mas Gita tuh, general semua tuh untuk responsnya segala macam. Nah itu baiknya seperti apa ya requirement-nya? Jadi, nah sebenarnya yang biasa diimplement untuk mempersingkat waktu biasanya, Mbak, dari BE itu sudah bikin general error. Respon error. Jadi, metode itu udah bisa digunakan. Jadi nggak perlu dari BE nggak perlu setup lagi, hanya tinggal panggil metodenya aja. Nah, kalau kita bisa kalau case-nya kan biasanya di perusahaan-perusahaan nggak semua perusahaan tuh ideal ya Scrum-nya berjalan. Nah, kalau Iya, memang ternyata BE-nya sering diburu waktu development-nya, kalau dari saya akan inisiatif untuk push BE bikin si error code ini. Jadi ketika nanti development-nya ternyata terburu-buru, ya mereka kan tinggal pakai aja, dan harusnya development itu tidak akan selama kalau mereka bikin satu-satu, kayak gitu sih. Itu pertama. Kedua, dari development bisa lebih cepat harusnya kayak gitu. Nah, kalau misal, oh ternyata nggak ada waktu untuk ngebuatnya, kalau bisa, sebenarnya itu bisa dengan jalan sih, karena dari BE kan harus memberikan API kontrak kepada FE ya, untuk FE juga bisa jalan paralel. Jadi BE ngerjain, FE ngerjain dengan API dummy, dengan dummy. Jadi ya menurut aku tetap harus ada API kontraknya supaya function lain bisa jalan juga kayak gitu. Kalau API kontrak dibilang bikin lama, menurut aku enggak sih, karena function lain akan bisa jalan juga kan. Kayak gitu sih, Mbak. Terus apakah bikin automation-nya sempat atau tidak, karena kan ya API kontraknya di akhir dan sebagainya. Nah, kalau API kontraknya sudah bisa di depan, tapi waktunya mepet, kalau di kami biasanya, kalau aku ngakalinya, aku bikin wireframe-nya dulu, skeletonnya dulu. Jadi ya untuk beberapa case kayak assertion, maksudnya ya untuk assertion data itu memang belum bisa mungkin. Tapi untuk skema API-nya, untuk invalid case-nya kayak authentication, parameter, dan sebagainya, itu bisa dicicil di depan sih, karena kita kan kalau API blueprint-nya sudah jadi, ya kita bisa bikin based on itu. Once itu live di staging, ya tinggal kita run aja, kita bener-benerin dikit, kayak gitu sih. Apakah menjawab? Jadi requirement-nya untuk di API kontrak itu cukup ya? Gimana, sorry? Requirement API-nya itu kita bahas pada API kontrak itu bisa ya, cukup ya? Bisa. Nggak harus detail banget dulu, apa ya berarti? Sambil jalan habis itu baru bisa dibenerin satu-satu. Iya, kayak gitu bisa. Tapi kalau dari aku biasanya ketika grooming, aku udah minta untuk isikan API kontraknya di implementation detail. Jadi kita tahu parameter apa yang required.
terus parameter apa yang nggak mandatori kayak gitu sih. Kalau aku biasanya aku push untuk ketika sprint berjalan, ya implementation detailnya sudah jelas, kita jelas mau ngapain kayak gitu sih. Mas gitu pernah ada dapat case kalau pas grooming masih nanti dulu deh masih dipikirin gitu kan BE-nya sering kayak gitu tuh. Sering, tapi ya balik lagi ini untuk kelancaran Scrum kita juga kayak gitu sih. Dan aku bakal follow up terus itu kayak gitu. Oke deh. Emang jadi aku malah out dikit kalau menurut aku kalau quality itu kayak kita itu nggak hanya ngetes di belakang, Mbak. Menurut aku ya kita harus ya sebagaimana seven testing principle, testing semakin cepat dijalankan, cost-nya akan semakin murah. Itu berlaku sih. Aku nerapin itu dan semakin cepat testing dijalankan di depan, ya akan semakin murah juga. Contohnya kalau misal requirement-nya sudah jelas dari awal, bisnis prosesnya jadi sudah ketahuan kayak gimana, ya otomatis di belakang kita nggak perlu tektokan lagi kayak gitu. Nggak perlu, wah ini kurang nih, wah harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, harusnya sudah lebih sedikit lah masalah kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau kamu. Ya setuju Mas Gita. Oke, cukup lanjut deh. Oke. Makasih ya Mas Gita. Siap. Ada Mas Hanif. Silakan Mas Oke, Hanif. ya. Mas, mau nanya wireframe atau skeleton API itu kayak gimana ya? Saya belum pernah lihat sih, Mas. Wireframe-nya kayak apa ya? Kayak gimana? Bentar Mas, aku punya contekan. Satunya gini aja mungkin. Misal kayak gini nih Mas, kita belum tahu ininya apa, projectnya kan, ya sebenarnya kayak gini juga bisa. Yang penting komponen-komponennya sudah ada, terus datanya belum kayak gitu, datanya yang belum kayak gitu sih Mas. Jadi sebelumnya kan kita punya nih project nih, udah jalan, misal automation API kita di perusahaan yang lama sudah jalan. Nah, kita dapat project baru, otomatis kan kita nggak perlu bikin dari baru lagi projectnya ya, kita hanya penambahan fitur-fitur aja. Ya paling kita tambahin dulu patch-nya apa, terus untuk skenario-nya apa, kayak gitu sih. Once itu live, ya kita run, pasti masih ada error, tapi ya kita nggak perlu bikin patch-nya dari awal, kita nggak perlu bikin bikin tesnya dari awal, patch seperti ini lagi, file patch-nya dari awal, tesnya kita nggak perlu lagi dari awal, kayak gitu sih. Sebenarnya seenggaknya kita sudah cicil itulah, kayak gitu. Jadi kayak bikin test case-nya gitu ya berarti ya di sini ya? Iya, bikin test case-nya, tapi belum, bisa dibilang belum berhasil kita run lah, baru gambarannya aja gitu sih Mas. Oke, nangkep Mas. Terima kasih. Gitu. Mungkin aku mau nambahin ya, buat jawaban Mas Hanif. Ya, soalnya dulu aku pernah juga ngerasain Mas Hanif kayak kita punya 10 API yang di develop di sprint ini, tapi buat 3 endpoint itu masih kayak ini yang dikirim apa ya, terus yang dibutuhin sama FE apa ya, berarti responsnya belum ketahuan juga. Nah itu kita bisa bikin automation-nya itu based on API. Misalkan API yang 3 itu kan belum lengkap ya requirement-nya. Jadi kita bikin aja API sebatas kayak kita assertion response header-nya. Kayak misalkan tadi dapat 200, udah itu cukup. Jadi nanti seiringnya waktu, dikomplitkan sama si BE, itu kita bakalan iterasi terus buat assert beberapa yang memang diperlukan atau itu kritikal buat ngedetek bahwa itu endpoint tersebut error apa enggak, kayak gitu sih. Mungkin bisa kasih bantu jawaban sih, kayak gitu, based on pengalamanku. Thank you Mas Ros. Gimana Mas? Atau kita kan mau hands on juga nih, bikin project, nah, otomatis kan Coba. itu juga ada ngelewatin masa skeleton juga kan gitu. Ya.
Oke, bentar ya. Oh iya teman-teman, lagi mau nanya aja sih. Kalau dari teman-teman di sini buat automation yang udah implemented itu udah ada yang sampai fase CI/CD nggak sih? Iseng nanya. Belum Mas, kalau di tempatku belum sih. Sebenarnya ada ya role SDLT-nya aja masih baru sih, masih baru bikin sih. Jadi kayaknya CI/CD-nya belum kebentuk sih. Oh, oke. Berarti masih ketika itu butuh jalan kita jalanin manual dulu ya. Iya. Wah, mantap Mas Oke. Ros. Bisa tuh Mas. Dari Langsung. Mas Tony udah wow, mantap, mantap. Mbak Indira belum, infranya masih harus dipikirin. Oke, siap. Oke, oke. Oke. Kayaknya masih beberapa ada yang belum ya. Kalau misalkan someday kita adain belum ada automation, oke, berarti hari ini bakalan dapat lumayan ya. 7 adain apa ini Mas Ilmi? Ya berarti pengen propose aja sih kalau misalkan nanti bakalan ada materi tentang integrasi automation ini dan sekaligus kita integrasiin ke CI/CD mungkin based on ya kayak Jenkins gitu kan sederhana ya. Itu gimana? Menurut teman-teman gimana? Apakah tertarik ya? Tertarik. Tertarik nggak? Setuju Nah, guys. So, kita buat dari awal banget nih, dari folder kosong. Aku namain foldernya EPI Mokacai. Terus kita bikin directory path-nya aja dulu untuk page-nya. Lalu untuk kita, udah, ini kan ya, share screen kan ya? udah Mas aman. Lalu untuk tesnya, Mas gitu terus IDE lu cuma kecil banget ya. Hah? IDE lu kecil banget ya. Kayak kotak. Udah kelihatan? Kelihatan nggak ya? Kalau aku kelihatan sih. Kelihatan nggak teman-teman? Waduh. Terus data. Nah, kita bikin directory aja dulu. Terus kita, karena kita pakai JS, kita inisiasi dulu projectnya pm init. Naik level. Versionnya 1, description, buat comment. Ini kita isi nanti. Autornya, license, yes. Oke, paket JSON-nya sudah. Nah, di sini kan package JSON tuh masih kosong. Kita install library yang dibutuhkan. Nah, aku bakal install yang digunakan dulu, digunakan untuk dasarnya dulu, basicnya asal bisa jalan dulu. Kayak gitu. Mocha. Nah, test framework ini, jadi Mocha ini dipakai supaya kita bisa running asynchronous testing. Jadi correct me ya kalau Cemiwa, jadi asynchronous tuh tes kita tetap jalan kalau ada yang enggak. Jadi kita punya 1000 test case, di test case ke 700 kita test case kita gagal, ini bakal tetap jalan ke bawahnya aja kayak gitu. Terus Mocha Awesome. Mocha Awesome tuh buat apa Mas? Ini untuk reportnya Mas. Nanti kan kita perlu report ya.
Oh, I see. Nice. Langsung ada reportnya. Ini untuk super testnya. Jadi untuk testing HTTP kita biasanya pakai super test. Terus .env, karena kita nanti akan pakai .env, jadi ya kita install aja dulu. Terus apa lagi ya? Chai. Nah, karena kan kita akan melakukan testing ya, dan artinya nanti akan menggunakan assumption. Jadi aku di sini pakai library Chai gitu sih. Kurasa ini dulu aja. Oke. Terus oke, manualnya kan kita udah tadi di page ini, kita nyopel page neos slash page.cs. Nah, kita di sini bikin konstanta dulu, super test, kita require dari air bem, ambil dari si super testnya, terus bem konstanta, oke, terus kita white. Oke, bentar, ini gue numpuk. Masih kelihatan kan ya? Masih. Oke, terus kita pakai untuk env-nya. Nah, ini ngambil dari require env yang tadi. env yang tadi, lalu config, config, oke, terus const, lalu super test yang tadi mau kita kalian konstantanya, memanggil konstanta yang ini. env. Nah, kita kan sebelumnya kita kan pakai .env tadi ya, manggil .env di sini. Jadi kita bikin aja file env-nya. .env kita pakai base URL. Oke. Terus yang tadi kita ambil si nah ini sebagai base URL-nya. Sorry, enggak. Sampai sini aja. v.base URL. Oke, terus kita bikin konstanta ini konstantanya get neos. Kita bakal tadi
API yang tadi kan punya parameter ya, kita bakal masukin parameternya. Ini ya, kita pilot. Terus API yang tadi. Nah, ini nambahin pad-nya, kita tambahin pad-nya. Tambahin pad-nya yang tadi di NASA tadi, itu pad-nya Neo Res V1 sampai fit. Sampai fit, lalu kita set header-nya. Oops. And konten Type. Application JSON. Nah, kita makainya JSON. So, kita pakai application source JSON. Lalu query. Tipe mas application. Oh, sorry. Bikin sekte baru ntar. Diomelin gua. Oke. Query, nah kita siapin dulu untuk params-nya. Gitu. Terus karena kita habis bikin dulu ya constnya, kita ekspor dulu supaya ini bisa digunakan di page lain. Export sama function get new. Oh, kok kira apa? News. Ya, Ini page objeknya. Ya, gimana Mas Ras? Enggak, Mbak Indira nanya seperti itu macam Axios bukan? Iya, semacam gitu sih, HTTP handler gitu. Yes. Terus kita bikin tesnya. Gua add neos. Yes. Ini noise kedengeran nggak ya? Enggak, masih aman. Aman ya? Aman. Oke, kita siapin tesnya untuk manggil page yang tadi. Oh, boleh Mas Hanif. Kalau mau langsung ada yang mau hands on juga boleh juga. Silakan. Oke. Atau mau menyusul juga nggak apa-apa. Karena untuk event ini pun kita rekam, nanti bakal kita upload juga di YouTube. Jadi nanti bisa di ini lagi. Bisa dilihat juga via sana. Bisa diceki-ceki di YouTube. Oh. Mantap sekali memang naik level nih. Kita karena assertion tadi akan kita pakai di tes ini, di file tes ini. Jadi kita assertion-nya di sini. Ya importnya di sini maksudnya assertion. Hai, mantap. Terus require sign
Maksudnya yang kita gunakan adalah .expect. Jadi setiap kita manggil assert itu sebenarnya manggil chai.expect ini. Kayak gitu sih. Use. Ini sebenarnya, ini nanti dulu deh. Oh, gue ucapin aja. Use. Ini kalau kita mau make require JSON schema. Jadi kita kan dapat API kontrak, kita pengen tahu apakah key-nya dan value-nya itu tipenya sama. Itu kita bisa assert itu pakai JSON schema kayak gitu. Apa itu JSON schema? Ntar kita sambil jalan aja kali ya. Oke. JSON. Nah, kita panggil yang tadi yang sudah kita buat. The page sama dengan require di mana ya? Mundur satu di Page page slash news. Ya, hilang. Ya. Nggak jadi dong. Yes. Oke. Ini yang kita pakai. Saat ini kita pakai ini aja dulu. Banyak. Terus kita bikin parameternya karena kita tadi punya parameter. Tadi kan parameternya ada Start date, end date. Kita punya start date. Terus kita punya end date. End date. API key. Punya API key. Oke, sebelumnya kita isi dulu start date-nya itu 2022 01 01. Terus 2022 bulan 1 2. Kenapa hanya sehari? Karena di NASA-nya ini maksimal itu ada 7 hari. Maksimal data yang bisa di-get 7 hari. Yes. Terus kita masukkan API key 2. Terus white URL-nya ini API key kemungkinan kita nggak hanya satu API key kalau pengen banyak website, jadi better API key kita masukin aja di env, jadi kita bisa ganti-ganti. Saat ini aku ini aja dulu. Terus kita panggil Proses. .env .api. Huruf besar. Oke. Sudah. Terus kita bikin test case-nya dulu. Bikin test case-nya dulu.
subscribe dulu. Nanti bakal ketahuan kalau sudah di portnya ini untuk apa ya. Coba as user I want, sorry. As user I want to see. News. Dipakai apa sih Mas Git? Yang as a user I want to see data news ini. Oh ya, Format. Ya, kita pakai Gherkin language. Kenapa kita pakai Gherkin atau Cucumber? Supaya tujuan testing kita ini nggak hanya di nanti kan ini bakal dimunculin reportnya nih di CI/CD kita. Nanti harapannya yang ngeran itu bukan hanya kita saja. Jadi developer juga bakal aware dengan testing ini. Nah, kalau di beberapa tempat bahkan ada ketika mau deploy, dia kan harus ngeran si automation API-nya dulu dan make sure bahwa itu atau automation API-nya itu works well gitu. Jadi once ada BE pengen ngedeploy di pipeline-nya otomatis si automation API-nya akan jalan. Jadi ya itulah fungsi regression kan. Nah, once itu gagal, kalau kita pakai kalau kita mau pakai kalau itu gagal, developer kan akan aware nih kita gagal. Oh ini gagalnya ketika user pengen ngapain kayak gitu sih. Jadi ini yang consume bukan hanya kita saja kayak gitu. Terus kita bikin test case-nya dulu positif. Gimana Mas Ros, mau menambahkan Mas Ros? Oh, paling itu mau nambahin dikit kalau yang misalkan as a user I want to itu namanya user stories. Itu kita kenapa kita define kayak gitu? Karena kita pengen automation kita impact-nya bukan cuma ya kita doang yang tahu. Jadi tim bisnis pun ketika automation kita jalan, mereka bisa tahu nih maksud automation kita lagi ngerunning apa. Oh, as a user I want to see data. Oh, berarti si product manager atau siapapun yang memang non technical dia bisa tahu maksud dari API tersebut yang lagi jalan. Itu sih sebenarnya tujuan dari ini. Gitu. Thank you Mas Git. Siap Mas Ros. Oke. Terus bentar ya. Kita bikin positifnya dulu. Oh, kita siapin juga deh buat invalidnya. Kita siapin untuk negatif case-nya. Oh, sorry gua ya, negatif. I want to see object near Earth. And this. Nah, terus kita buat describe-nya dulu. Describe-nya dulu. Di atas kan kita udah bikin nih describe-nya ini. Nah, itu tuh diisi ini. Ini dengan ini text tagging. Jadi tuh automation ini bisa run by text. Jadi kalau mau nge-run 1000 automation, kita punya 1000 test case. Kalau kita hanya pengen run itu di 200 test case, kan kita perlu penandanya ya. Jadi kita bisa pakai tag sebenarnya gitu.
gitu. Terus iya. Describe. Describe. Ini metodenya. Terus Masih di describe ya. Oh, iya. iya. Terus bikin it dulu. Jadi kita bisa run lagi dengan tag yang lebih spesifik. Misalkan oke, metodenya get. Terus kita pengen jalan ini test case yang lebih spesifik, positif test case. Sebenarnya kalau lain based on product juga bisa juga nanti gitu. Case positif, balik panas. Nah, supaya bisa running asinkronus ini scroll forum ini dulu sebelum kelupaan. Lalu kita, di sini prosesnya kita bikin conf lagi. Kita buat satu konstanta response based on await. Di wait itu metode di Mocha ya kalau nggak salah. Itu dia manggil yang tadi page.getNews, yang ini page, page-nya kan page-nya kan ini ya, page, dia manggil di sini page.getNews, ini yang dipanggil. Oke, jadi page.getNews. Sampai mana tadi gua? Terus mau karena tadi butuh param, kita masukkan param yang sudah kita buat tadi, payload. Oke, ini untuk request-nya, ngewadahin si respon ke dalam respon. Terus, kita kan udah dapat respon nih, balikan dari si NASA-nya, API public yang tadi, endpoint-nya, lalu kita assert. Jadi kalau mau bikin skeleton sih aku biasanya cuma assert aja dulu. Bikin gini-gininya aja dulu. Nih test case lah, describe, ya gini-gini. Nah, ntar tinggal lebih spesifik lagi. Response.status itu equal karena kita mau nyamain. Nah, 200 kan biasanya kita pakai sukses berarti kita 200, ya udah kita 200 aja dulu. Udah, kalau skeleton sih segini aku rasa cukup sih. Nah, ini kan satu test case nih, valid param. Nah, kita bikin yang invalidnya paling kayak gitu. Kan udah nyicil ya. Nah, karena ini kan tadi positif, dia manggil yang valid param di sini. Kalau dia manggil yang ini, berarti test case
negatif dot invalid param dalam sini. Dot negatif invalid params. Oh, payload. Oke. Terus, sorry. Tadi kan kita pakai payload yang di sini, sedangkan payload ini nih masih valid nih, masih bisa digunakan. Nah, kita manipulasi payloadnya, kita ganti aja payloadnya. Payload.embed jadi ya 2022 01 gitu. Respon code-nya biasanya karena invalid get request gitu. Udah. Terus nah, kita kan perlu untuk ngerunnya nih, sedangkan kita belum ada tesnya untuk ngerun. Jadi kita pakai paket JSON. Pakai aku sebelumnya script-nya. Aku jelasin dulu. Jadi ini manggil pakai si node-nya ke dalam node modules mokacai bin. Nah, ini nih node modules. Di sini ada mokacai. Ya, ini muka. Terus bin muka. Yaps, ini dia ngejalanin si ini. Terus API test, recursive, reporternya kita pakai muka awesome. Terus direktorinya kita pakai report dir muka awesome. Kalau ada, tapi kita belum, kita bisa bikin dulu. Atau Kayaknya dia otomatis generate sendiri ya nanti ya. Terus timeout, nah, kita kasih timeout supaya ada ya takutnya si servernya timeout terus kita nungguin, jadi kita nggak bisa lanjut ke yang setelahnya, jadi kita bikin waktu untuk tunggunya. Gitu. Oke, gas Mas. Tuh npm run kita manggilnya ininya si scriptnya aja. Terus min kalau mau jalanin semua dulu Mas. Boleh. API testnya API.test. Oh iya, nggak ada dong. Bentar. Apa? Karena folder dia nyari sih folder API. Ya API test, sedangkan kita dari parent foldernya direktori utama kita langsung ke tes ini. Gitu ya. Apalagi ini. Oh, cai JSON mocanya belum kepake. Tadi soalnya di package JSON-nya belum di-install juga. Oh iya. Bentar, npm install JSON schema. JSON schema, kita nggak ada ya? Ntar gue searching dulu npm install JSON schema. Gimana nih teman-teman? Udah hampir mau akhir-akhir. Kayaknya dikit lagi selesai. JSON schema. Yang ini kan ya? Oke. Ini. Cai JSON schema. Salah ini kali. Package. Salah package coy. Ntar cai JSON schema. Kalau enggak tadi require-nya hilangin dulu sih. Di komen aja. Cai JSON schema. Oh iya salah coy.
npm install npm install masuk ya beda dia dev dependencies sama bisa lah ya, kita coba jalan ya Oke. jalan. Biasanya dua tes Jadi case-nya ya. dua test case ini jalan dua-duanya gitu. Belum test case negatif invalid barang. Cat positif. Oh, ini sama-sama positif pantesan. Nah, udah ini untuk dasarnya, basicnya gitu, teman-teman. Itu kalau pengen nge-assert si equalnya doang. Nah, kita kan pengen pakai JSON schema yang ini ya. Kita pengen mastiin nih data yang kita dapat skemanya tuh bener gitu. JSON schema itu skema ya. Gimana gitu sih? Skema jadi key sama value-nya itu sesuai dengan API kontrak. Gitu. Jadi kita bikin lagi. Ada pertanyaan dulu? Skema. Mas, fungsinya add tadi buat apa ya? Ada add, get, add positif itu buat apa ya? Kan tambahin add ya? Enggak, ini buat misalnya aja sih Mas nih. Jadi itu aku kalau boleh nambahin itu namanya tagging Mas Hanif. Jadi kalau misalkan di automation itu gini kita nih. kan punya environment. Ada di production, mungkin ada juga di development. Nah, ada case-case beberapa kalau misalkan di production itu ada di development itu ada endpoint transaksi misalkan. Nah, itu kita ngejalanin semua kan berarti. Nah, buat di production kita bisa pakai tagging misalkan add no transaction. Itu dia ngejalanin semua yang pakai tagging no transaction dulu. Jadi itu tuh kayak buat identifier. Jadi kalau kita pengen running beberapa test case, Ya Mas Ki. ini npm run test API min grep kurang min. Oke, sorry, gue selalu lupa di sini. Di depan min grep. Ya. Nah, contohnya kita hanya running negatifnya saja gitu. Jadi kita kalau sudah ya di dalam satu microservice kan ada banyak produk ya, bisa dibilang misal kita punya 5 produk nih, sedangkan yang di running itu gini. Supaya ngerunningnya kita punya 1000 test case, supaya kita test case 1000 test case ini running dalam 15 menit, katakanlah kayak gitu. Nah, tapi aku nggak mau nih test case ini menghambat proses deployment. 15 menit itu waktu yang lumayan gitu kan kalau kita running secara serial gitu. 1 sampai 1000 gitu. Nah, akan lebih cepat. Ada yang tahu nggak gimana caranya aku bisa ngerunning 1000 test case ini biar lebih cepat kayak gitu? Ada yang mau bantu jawab? Nah, jadi agar lebih cepat, kita sebenarnya bisa pakai, kita bisa running ini secara paralel.
di dalam masing-masing Docker kayak gitu misal. Nah, running-nya by tagging. Misal kita jalanin per produk kayak gitu. Gitu sih. Jadi misal ada 1000 test case kita jalanin per 200 secara paralel, otomatis kan jalan semua secara waktu itu lebih singkat ya. Itu sih, Mas. Daripada kita jalan sekali jalan itu 1000 test case langsung secara serial kayak gitu. Berarti dicang ya, dicang misalkan per produk gitu. Iya, Jadi mau lebih dan bisa. juga kalau untuk debuggingnya itu lebih mudah kayak gitu sih, karena ya lebih dikit lah kayak gitu kita ngeceknya kayak gitu. Gitu. Berarti tergantung testing strategi kita juga ya, Mas. Yes. Dan tagging itu berfungsi banget sih. Mau ya tinggal tinggal keinginan kebutuhan kita aja mau di running by apa kayak gitu. Atau mau di running by ini juga bisa environment kayak Mas Ros tadi, production sama staging kayak gitu ya, Mas? Gitu sih. Oke. Teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Mungkin Masih lihat yang di Get News Page kan? Get News Isinya apa ya? Page. Get News Oh, Page. Jadi sebenarnya ini tuh kayak Simokache ini scripting dia. Jadi kita bungkus semuanya dalam konstanta. Habis itu kita lempar kayak gitu sih. Sorry, kita ambil lah kayak gitu dari sini. tapi nanti kalau logiknya masuk di tes atau di page? Logic di Oh, sini. logiknya di tes. Di sini nih, di tes. Iya, gitu. Mas Mi, gimana Mas Mi? Halo. Oh, iya. Mas Git dan Mas Ros mau nanya, kalau API kayak yang berhubungan dengan third party itu ngetesnya gimana ya? Kayak misalkan API payment untuk pembayaran kayak gitu-gitu. Ini menarik sih. Gimana Mas Git? Mau jawab duluan? Nah, ini ngeceknya untuk ngecek gimana dulu nih Mas kebutuhannya? Untuk aktif doang atau gimana? Ngecek supaya ini aktif atau gimana? Kayak gitu. Kebutuhan kita ngetes partner tuh untuk apa kayak gitu? Kayak lebih ke API sendiri sih. Kan kayak misalkan pembayaran BCA gitu ya, API-nya kita kasih ke mereka gitu. Terus mereka kan pasti ada kayak API balikan gitu kan ya. Balikannya itu kan kalau di dev dan staging kan kayak nggak dapet pasti kan. Nah itu kita kayak cuma ngelempar bikin mockup gitu ya? Yang balikan itu berarti mockupnya gitu ya? Kita bikin mockup untuk ngebalikin kayak 200 atau gagal dari merekanya gitu ya? Iya, gitu sih Mas. Kalau dari Mas Ros gimana Mas? Ada ini nggak, tambahan nggak Mas? Jadi kalau based on pengalamanku dulu di Ralal itu memang ya sama kayak Mas Hilmi bilang, kalau ke third party itu di environment dev atau staging itu rada-rada kurang stable. Jadi misalkan hari ini 100% success rate-nya, besok bisa tahu-tahu turun gitu. Nah itu kita memang ngakalinnya API-nya kita mock response-nya. Jadi whether si API itu dari third party itu ada error atau memang kita nggak dapet, automation kita nggak impact. Tapi ya itu jadi nggak terlalu kayak nggak kelihatan lah bahwa API itu beneran error apa enggak, karena memang kita mock juga ada kekurangan juga di situ sebenarnya. Menarik, berarti bikin mock dari balikan dari terpartinya gitu ya. Soalnya yang aku di tempat sebelumnya itu kayak cuma ngejagain dari sisi kitanya gitu, nggak dapat dari terpartinya. Ternyata bisa di mock gitu ya. Oke. Tapi once ketika kita pakai mock API mock response-nya itu kita harus cek secara berkala juga, tergantung seberapa cepat development dari third party tersebut. Karena once mereka membuat satu perubahan respons, misalkan menambahin satu variabel, itu kita kan selalu pakai mock ya, selalu benar terus gitu. Nggak updated.
nggak update. Nah itu kita harus secara berkala, nggak I see. sekali-kali kita nembak lah ke sana beneran. Oh ternyata masih sama gitu. Kalau misalkan ada perbedaan ya kita sesuai lagi gitu. Yes, yes, yes. Oke, oke. Kayak gitu. Thank you. Thank you Mas Hilmi. Oke. Mas, ada Mas Hanif. Oke, Mas, ini kalau misalnya project yang Mas buat ini, yang Mas demo ini, misalnya mau saya pakai buat NVDev, staging, production, apakah projectnya masih beda lagi atau gimana ya Mas ya? Nah itu Mas gitu. Nah, kita pisahin based on INV sih. Gitu. Oh dari base URL-nya bisa ya di ini ya. Iya, gitu Jadi aja. Gimana Mas jadi Aris? jadi Mas Hanif mungkin kalau dulu ya aku, based on pengalamanku juga, aku punya 3 INV di situ kayak .env yang awal yang emang kepake itu kan .env yang kebaca. Lalu satu lagi .env production. Nanti once misalkan kita mau jalanin yang env production, kita nggak ngubah-ngubah isinya. Jadi yang di rename cuma file name-nya aja. Yang env sekarang ya udah kita namain env development. Yang .env production itu productionnya kita delete gitu namingnya. Jadi .env doang. Jadi kan yang kepake yang gitu. Cuma paling ntar hati-hati sama responnya sih Mas. Biasanya kan di production responnya benar, tapi di staging kita nggak ada datanya kayak gitu. Sedangkan kita udah ngasert data itu kayak gitu. Gimana Mas Anip menjawab kan? Oke. Mas ini kalau misalnya kayak API key, kan kalau misalnya kita misalnya apa ya, kalau misalnya kita ngehit apa namanya API kan kadang dapat kayak tokennya ada expirednya itu, kalau buat update-nya ini ke sini gimana ya Mas ya? Nah, itu kan berarti kan butuh login sebenarnya kan Mas. Ya kasih username sama ininya aja, username sama passwordnya. Jadi kita kayak bikin satu function lagi di sini nih, sorry. Kita bikin satu function lagi, dia ngehit si function login itu, si endpoint login itu. Otomatis kan dia nanti responnya akan dapat respon authentication-nya ya, respon token ya. Nah, di sini kita ambil aja respon tokennya kayak gitu. Oh, ambilnya di situ, berarti nggak perlu Bisa. disimpan di Console log .env gitu. ya? Berarti nggak perlu di ini ya, ditaruh di Kalau .env kayak gini ya? kalau yang ada expired-nya, aku rasa nggak perlu sih Mas IN. Mending dapat pakai username sama password atau apa kayak gitu kan ya. Terus dapat authentication-nya kita ambil si responnya kayak gitu sih. Kita kayak gitu pakai konsol ya Mas Roset dulu ya. Atau pakai respon ini. Bisa console.log response. Iya, Jadi kan nanti Mas Hanif login dulu. Nah setelah login nanti response dot misalkan nama variabelnya response dot authentication. Nah, itu yang dipakai buat authenticate ke endpoint lain. Yes. Mas, sorry nanya, kalau ngambil respons terus bedain itu bisa aja kan ya? Ngambil respons bedain. Gimana maksudnya? Kan tadi misalkan butuh kita butuh tokennya, atau token itu dipakai buat selanjutnya gitu, buat case selanjutnya. Disimpan ke data dulu paling, ke variabel dulu. Kalau enggak Mas Git, kita bisa pakai before ya. Iya, bisa before. Jalanin juga. Ini nih. Jadi sebelum ini jalan, aku lupa bikin before tuh. Bentar. Jadi sebelum semua ini jalan, ini ada function dari si mokanya. Before. Nah. Terus misal hook-nya sebenarnya sama, cuma function ini akan hook. Nah, katakanlah hook. Ya. Hook dash hook. Terus asynchronous.
Ini kan tadi depannya it ya. Kalau before ini dijalankan sebelum si it ini jalan, kayak gitu sih. Terus dari sini bisa dimanipulate nantinya. Gitu. Nanti di reference-nya kayaknya udah ada sih reference slide-nya. Ntar aku share. Lanjut ke lasting ya, Mas Git, yang assertion pakai JSON schema. Oke, boleh. Itu assert ya, ini kan assertion response code ya, respon statusnya. Terus kita lanjut ke JSON schema udah 1727. Kita bikin dulu new file skema sama skema.json. Oke. Terus dari yang tadi dari balikan postman tadi kita copy dulu, terus kita bisa ke sini. Bentar gue bukain dulu. JSON skema generator. Oke, kita bisa sini. Oke. Sabar. Website untuk tadi kan kita sebelumnya udah dapet respon dari si public API yang tadi ya, yang NASA. Kita bisa copy aja, ya salah copy tadi gua. Sorry, gua copy dulu responnya. Kasih, terus ini respon yang tadi dari NASA yang tadi. Terus untuk ngebuat JSON skema, kita bikin dulu apa aja sih yang mau dijadiin JSON skema. Nah, aku nggak mau terlalu panjang, jadi aku cuma pakai ID, skema, properties, sama type. Kita save, submit, terus submit. Oke, dapet. Dikit ya. Ternyata dikit skemanya. Nah, kita copy skema ini. Kita balik lagi ke yang tadi. Mas Git kok di gua nggak ada ya? Apanya? Itu screen-nya. Iya, aku barusan ini. Bentar. Udah ada lagi belum? Ada. Nah, kita kan tadi udah dapet ya dari si JSON skema generator itu. Kita copy aja skemanya. Kita kasih satu space. Nah, kita udah dapet nih skemanya. Oh, kok merah. Terus kita panggil dulu, kita import si skema ini di tes. Terus skema. Sorry, skema. Require. Ini pad-nya. Lupa lagi. JSON harusnya sudah masuk. Nah, kan udah diimport sebagai skema. Nah, kita pengen assert nih yang valid tadi. Kita assert aja. Respon body.
kan dapat responnya, respons dot body to be JSON schema, to be oops, be sorry, to be dot JSON skema, kita panggil si skemanya. Oke, mantap. Terus kita run, berarti code ini itu dia nge-assert pakai C library yang tadi, dia nyamain si respon body-nya dengan JSON skema yang kita buat tadi di sini. Tuh ya. Apakah bisa? Positif. Ini kenapa nih? Iya, passing ya, positif nih. Oke, jalan. Terus kita pengen tahu nih reportnya. Tadi kan udah di-assert dengan skema. Kayak gini dong, kurang dong. Ingin run si reports. Kebuka. Gue nggak ini ya. Kebuka, ini hasilnya yang tadi. Bentar, sorry. Jadi ketika aku running yang npm run reports itu dia otomatis ngebuka si skema, ini yang tadi, result yang tadi, gitu. Kalau misal aku running dua-duanya, tadi kan aku running sekali doang. Sorry, aku running yang positif doang. Aku running semua nih, biar kelihatan kali ya. Oke, terus aku di sini aku running reportnya. Nah, otomatis ngebuka dua nih, kelihatan ya? Kelihatan. Ini yang positif, ini yang negatif. Kalau punya 1000 test case, berarti ada 1000. Kayak gitu, kita bisa misalkan itu by tagging. Gitu sih, Mas. Ada pertanyaan? Atau gimana? Teman-teman mungkin ada pertanyaan? Nanti kalau ada yang butuh, aku ini projectnya, aku naikin ke GitHub, ntar aku share sih paling di grup WhatsApp, grup WA. Sebelumnya di invite-nya kan ada grup WA ya, ada invitan ke grup WA juga. Nah, nanti aku share di grup itu sih. Gitu. Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi Kak? Oh iya, mungkin nambahin yang tadi yang buat Mbak Indira ya. Gimana caranya misalkan dari it yang sebelumnya itu bisa kepake di it yang lain gitu. Nah itu usahakan dia pakai global variable ya. Jadi naruhnya bukan di dalam describe, taruhnya di atas. Mas Git bisa coba share yang itu enggak? IDE-nya. Oke, bisa banget dong. Jadi sama satu level kayak yang payload tadi, variabelnya taruh situ, dan pakainya bisa var, bisa let, ya. Tapi jangan cons. Kalau cons itu kan dia nggak bisa, pokoknya yang udah di-define di situ dia nggak bisa diubah lagi. Sedangkan kalau var misalkan terjadi perubahan atau let itu sama, dia bisa. Jadi misalkan di sini kita nambahin let Oh, ini token, nih. let token. Nah, habis itu variabel tokennya itu dipakai buat nampung yang awaits tadi. Nah, yang buat nampung awaits tadi kan otomatis dia bakal dapat response dari get token misalkan. Nah, itu dia bisa dipakai di it lain. Jadi selama variabelnya itu global dan tidak menggunakan konstanta, jadi itu masih bisa dipakai. Itu sih. Yes.
Terus Tayang. Silakan Mas. Terus mau nambahin buat yang JSON schema itu kenapa penting? Menurutku itu penting banget karena JSON schema itu ngecek dia itu skemanya cocok apa enggak. Jadi misalkan implementasinya adalah ketika mungkin dari front end itu membutuhkan variabel itu dalam bentuk string. Nah, itu ketika suatu saat terjadi perubahan, ternyata respons dari BE itu berubah menjadi menjadi tipe yang lain, itu dia akan error. Nah, jadi integer itu akan error. Jadi itu buat ngecek bahwa respons dari BE itu tetap stable, nggak ada perubahan. Nah, misalkan ada perubahan, ya kita harus menyesuaikan lagi JSON schema gitu sih. Oh, jadi kalau secara code itu nggak perlu satu-satu tipenya dicek ya, responsnya. Ya, betul. Itu yang enaknya JSON schema sih gitu. Dan itu dengan JSON schema. Nah, ya, untuk ngecek tipenya dia benar, apa integer atau string itu enak. Tapi kalau misalkan yang kita ingin assert itu misalkan satu respons itu harus ada nominal. Itu nominalnya kita bisa assert sendiri di assertion di text JS tadi. Nah, ya. Kan kita nyontohin cuma status sama JSON. Masih banyak bisa dikembangin lagi assertion dari gitu. Oke guys, udah jam 5.38. Kira-kira ada pertanyaan lagi kah? Mas, itu kalau macam bearer token itu taruhnya di bagian mana ya? Kalau di sini ya? Bearer token. Bearer token. API maksudnya Mas? API ya? Sebenarnya sih dia. Authorization-nya maksudnya ya? Iya, misalnya kalau login dapat token, kan ini token itu ntar di endpoint lain jadi bearer token sih dia. Bearer token Mas. Bearer token itu nanti kita ngirimnya dari ini sih Mas. Tadi sama seperti kita bikin satu variabel token, terus kita bikin satu it lagi khusus untuk nge-get token tersebut. Nah, nanti respons yang mengandung variabel token tersebut bakalan dikirim ke page. Jadi di page-nya itu misalkan page.get nails, isinya payload, koma, di situ ada tokennya. Oh gitu. Nah, nanti di page-nya itu Mas Git, maaf. Iya Mas, terus di page-nya, di get nails page-nya kan tadi dia bakalan nerima dua param ya, payload sama token. Nah, berarti di sini kita nambahin lagi Mas Git, payload Mas Hanif, sama dengan payload, token. Nah, token itu kan adanya di header ya biasanya. Nah, kalau yang kita set di header itu namanya set. Nanti kita naruhnya di .set authorization, value-nya apa yang tadi token. Oke. Jadi, ya sudah terjawab ya Mas ya. Sebenarnya bisa bisa di run dari before juga bisa. Nanti kita di sini bikin let token. Nah, ini kan jadi public nih. Nah, secara kalau simpelnya ya. Nah, ini kan jadi public. Nah, let token kayak gini. Ini kan nanti bisa dipakai di tempat lain kayak gitu sih Mas. Kalau enggak bisa pakai ini. Aku dapat bocoran dari suhu. Nah, ini bisa contoh penggunaan dari bearer token. Nah, itu bisa dilihat di before async-nya, let token. Nih, aku share ya. Coba Mas Git. Mas Fadli, izin ya Mas Fadli untuk share. Yes, Mas. Mantap. Oh iya, by the way itu Mas Fadli Mahendra mungkin yang mengenalkan kita automation-nya. API ke kita kali ya. Mas. Nah, jadi
penggunaan barrier token bisa di sini Mas nih. Nah, Satu ya. login, kredensial, bla bla bla. Nah, kita dapat tokennya nih respon body.token. Nah, kan di sini nih, red token bisa dipakai di tempat lain. Setelah itu gitu sih, Mas. Oke. Nah, ini misal nih tes datanya dia pakai invalid token. Nah, ini kan wajib ngebawain mandatorinya mungkin pas itu ngebawain token jadi kayak gini. Patch Yang status positif ya. ya ini yang positifnya dia pakai token yang sudah didapat di sini. Gitu. Nah, kalau invalidnya ini pasti udah di resign lagi nih gitu. Itu sih, Mas. Itu ada tes data Mas. Berarti udah di-define di tes datanya. Nih, require tes data ya dia resign lagi. Itu sih. Teman-teman mungkin mau screenshot dulu. Boleh nggak sih screenshot? Oh. Boleh. Mas Fadli gimana, Mas? Aku aja mau gua save nih. Itu linknya udah di-share kan linknya ya? Udah, Mas. Udah ya. Oh, itu bisa di public ya, bukan private. Oke. Kita ini private. Oke, guys. Jadi itulah mungkin sedikit implementasi dari automation API with Mocha and Chai. Ya, sebenarnya masih banyak banget ya Mas Git. Udah kita harus bikin ya apa ya akademi sendiri gitu kayak buat kalau misalkan full Implementasinya ya. Mm-hmm. Oh ya, untuk bocoran selanjutnya gimana Mas Ras? Nextnya Mas Ras mau ngisi kah? Ya tadi based on dari teman-teman sih buat CI/CD ya kayaknya perlu sih karena memang masih banyak yang belum implemented CI/CD-nya. Mungkin dari habis ini dari sesi Mas Gita dari teman-teman langsung implement, langsung sama atasannya, wah next gitu. Udah lanjutin gitu. Besok OKR-nya langsung tercapai ya kan. Nah, next-nya itu ya integrate gimana kita nggak usah capek-capek ketika dia butuh jalanin, kita harus jalanin manual gitu. Next-nya bisa pakai CI/CD mungkin setiap jam 5 sore kah gitu. Atau setiap ada developer yang merge ke GitHub, mudah-mudahan GitHub nggak ada yang blok ya. Ya gitu. Itu automation pakai CI/CD. Mungkin next-nya ya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman last question. Mungkin aku ada permintaan sedikit. Tadi siapa yang ngangkat tangan? Aku Mas udah. Udah. Pipeline-nya dijelaskan juga Mas. Oh ya, insya Allah Mbak Indira. Ya, aku minta tolong sedikit karena untuk ini ada sertifikasinya juga, sertifikatnya juga yang akan kita kirimkan. Jadi mungkin butuh waktu 5 menit buat ngisi form feedback buat naik level dan buat speakers juga. Kira-kira apa nih yang masih kurang dan apa yang topik apa yang kira-kira dari teman-teman mungkin punya masukan lah apa itu. Dan sebelum ini aku 45 ya mungkin 50 nanti kita sesi foto bareng dulu ya Mas Kit. Siap Mas Ras. Oke. Open cam ya, open cam. Narsis betul. Oke, guys. Sambil ngisi form feedback boleh bebas teman-teman mau tanya kita discuss bareng apapun. Kalau tadi dari Mas Riki ya, Mas Riki automation di tempatnya udah apa aja tuh Mas? Automation API? Iya, automation UI? UI sih masih dalam pengerjaan sih pakai Cypress. Itu ada Tony Sibrani kayak deh. Ini Mas Tony. Iya, ada Mas Tony tuh.
Wih, silakan Mas Tony. Ada Pak Ya, Pit. halo, gimana? Nah, mau nanya-nanya nih, kira-kira di tempatnya yang sekarang tuh udah implement apa aja Mas Tony? Oh, di kita sih masih sama ya, di tempat kayak Mas Ros dulu di Lalali. Cuman ada beberapa yang kita bikin beda pace-nya. Contohnya kayak kemarin dulu CI/CD kita running after deploy, sekarang kita running sebelum Oh, deploy. nice. Jadi kita ngambil local host-nya dari Docker build-nya si developer, kita running di automation kita juga gitu. Terus beberapa sih sekarang implement di tempat kita itu lebih ke visibility sih Mas. Jadi kan dulu kita nggak punya berapa endpoint yang di cover, sekarang kita udah punya visibility itu sih Mas. Nice. Gitu. Kalau buat CI/CD-nya tuh pakai apa aja Mas Tony? Kalau CI/CD sih masih di AWS ya Mas ya, pipeline-nya AWS sih untuk sekarang sih. Oh, buat yang GitHub Action atau Jenkins ada nggak kira-kira? Di GitHub Action sih waktu itu sih pernah buat ya untuk project lain ya. Cuman di kita sih belum implement sih kalau untuk GitHub Action sih. Karena kita masih environment-nya di AWS semua sih Mas. Iya, lebih enak sih. Kalau satu ini semua. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan dari Mas Garin 1 menit sebelum kita foto bareng. Run di server prod juga. Mas Git mungkin mau jawab. Bisa aja sih Mas, tergantung kebutuhan, palingnya ya get-getnya aja gitu sih Mas. Nggak yang real transaction kayak gitu. Gitu Ya. sih paling Mas. Terus Ya. untuk akunnya beberapa ini Mas, kita pakai specified account, jadi ini tuh testing account kayak gitu. Gitu sih kalau di production, supaya nggak nyampur dengan data realnya. The change flaky test. Seperti beda hasil dengan Postman. Gimana Mas Git, mau jawab? Change flaky test seperti beda hasil dengan Postman. Kalau flaky ada, biasanya itu related dengan datanya. Kalau beda hasil dengan Postman itu tergantung request yang dikirim sebenarnya sih Mas. Jadi selama ya requestnya sama, seharusnya sama sih kayak gitu. Gitu. Gimana? Atau mungkin bisa dibilang beda hasil dengan di Postman, kayak yang aku udah bilang sebelumnya, mungkin ketika minggu sekarang balikan itu responsnya ada variabel A, B, C, terus mungkin sekarang yang C dihilangin, sekarang ditambahin E, misalnya A, B, D, E, yaitu bisa beda hasil dengan Postman. Ya kita harus nyesuaiin lah, kalau misalkan udah beda ya kita harus nyesuaiin lagi assumption. Tapi lebih stable di API karena flaky-nya nggak se-flaky UI test. Kalau setuju banget. Kalau UI sih itu udah harus kerja sama front end-nya ya, harus ada ID dan sebagainya. Kalau masih pakai expat ya mungkin sehari 2 hari ya bertahan. Oke, guys, let's open cam. Kita sesi foto bareng, foto sesi bareng. Mungkin yang mau ngambil kerudungan dulu, Mas Git. Waduh. Hilmi makin gemukan ya Hilmi ya. Yoi, Mas Ini kamera Mas. Jadi ada filter gemuk gitu. Bentar dah. Ubah tata letak. Agak banyak kan doang. Saya hilang. Yuk. Oke. Nah, nice. Gaskeun. Let's go. 1, 2, 3. Sekali lagi. Guys, bebas. 1, 2, 3.
Oke guys, thank you for coming for this event. Ya jangan kapok ya. Kalau misalkan kita ada kurang-kurang mohon maaf. Thank you banyak buat hadiran semua ya. We hope kita bisa memberikan materi yang lebih baik lagi sih next time-nya. Ya, kalau misalkan ada discussion forward, kita bisa discuss juga di grup WhatsApp ya, kayak biasa. Jadi kita nggak bakal putus di sini aja, udah stop gitu. Kita bisa discuss juga di WhatsApp. Thank you semua. Happy walking besok Senin, jangan lupa. Yo, thank you. Thank you, thank you. Thank Thank you you. teman-teman. Terima kasih. Thank you semuanya. Iya, thank you. Thank you semuanya. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you.